Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Nunu Mahmud Firdaus MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Izinkan saya mempresentasikan materi mengenai Pancasila sebagai sumber hukum. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Endang Abdul Hafid dari Prodi Bimbingan dan Konseling, nomor induk mahasiswa 22010249, kelas B2. Latar belakang. Sebagai bangsa yang memiliki keanekaragaman budaya, ras, adat, agama, dan suku, Indonesia juga memiliki hukum, undang-undang, dan peraturan-peraturan lainnya yang bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat di dalam hubungannya antar anggota masyarakat yang lain, sehingga diharapkan mampu menjamin sebuah kepastian hukum. Adapun perundang-undangan terkait Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, salah satunya tertulis dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pasal 2 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta sekaligus dasar filosofi bangsa dan negara. Sehingga setiap materi muatan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Sumber hukum menurut Jeppenbergen dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber hukum material. Sumber hukum material merupakan tempat dari mana material hukum itu diambil. Sumber hukum material ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi, perkembangan internasional, keadaan geografis. Yang kedua, sumber hukum formil. Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara penyebabkan peraturan itu formal berlaku. Nah, kemudian bila dikaitkan dengan dua jenis hukum tersebut, maka Pancasila termasuk sumber hukum yang bersifat material. Sedangkan dalam bersifat formil, dalam hal ini seperti peraturan perundang-undangan, perjanjian antar negara, jurisprudensi, dan kebiasaan bersifat formil. Jadi, Pancasila sebagai sumber hukum material ditentukan oleh muatan atau bobot materi yang terkandung dalam Pancasila. Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 kualitas materi Pancasila. Pertama, muatan Pancasila merupakan muatan filosofi bangsa Indonesia. Kedua, muatan Pancasila sebagai identitas hukum nasional. Ketiga, Pancasila tidak menentukan perintah, larangan, dan sanksi, melainkan hanya menentukan asas-asas fundamental bagi pembentukan hukum. Fungsi hukum bagi negara Indonesia. Pertama, ada menjamin kepentingan dan hak asasi rakyat. Maksud dari menjamin di sini adalah menjamin dari kepentingan penindasan atau kesewenang-wenangan penguasaan atau pemerintah. Kedua, memastikan setiap warga negara menjalankan hak dan kewajibannya. Ketiga, menjamin pelaksanaan pembangunan nasional dan pencapaian tujuan nasional. Keempat, menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, teratur, adil, damai, dan sejahtera, yang membuat hubungan antar warga negara dan warga negara lainnya dengan pemerintah selaras, serasi, dan seimbang. Nah, selanjutnya, bagaimana fungsi Pancasila sebagai sumber hukum? Fungsi Pancasila sebagai segala sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai 1. Ideologi hukum Indonesia. 2. Kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia.
3. Asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia. 4. Sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia juga dalam hukumnya. Ini merupakan makna fungsi Pancasila sebagai sumber hukum. Nah, selanjutnya mari kita lihat dari segi penerapannya. Menerapkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Yang pertama, menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum. Tujuan yang penting menjadikan Pancasila menjadi suatu aliran hukum tentu bukan untuk melawan aliran-aliran hukum yang masih relevan untuk diterapkan sebagai hukum positif, tapi terutama antar warga Indonesia memiliki suatu sistem hukum nasional yang jelas, utuh, dan imparsial. Kemudian yang kedua, mendudukan Pancasila sebagai puncak hierarki peraturan perundang-undangan. Kedudukan Pancasila sebagai puncak hierarki peraturan perundang-undangan bukan bermaksud mengurangi keberadaan Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara, melainkan sebagai upaya untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, yang terakhir ada kesimpulan. Sumber hukum yang paling mendasar dari negara Republik Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, termasuk hukum yang berlangsung di Indonesia. Dengan dasar hukum Pancasila akan tercipta jiwa yang menjunjung tinggi keadilan sosial dan tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Alinea 4 yang pada hakikatnya dibentuk sebuah undang-undang maupun peraturan lainnya bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat di dalam hubungannya antar anggota masyarakat yang lain sehingga diharapkan mampu menjamin sebuah kepastian hukum. Sebagai generasi muda, kita harus mengamalkan Pancasila sebagai sumber hukum, yaitu dengan cara memaknai Pancasila itu sendiri. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan bagi Bapak dan teman-teman. Dengan ini presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.